Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatha bil qubul tamami kulli sulanaili kulli ma'mul mubarram min al-laghi wal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram al-fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa tharal umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasili lal imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Halaman 53. Faslun fi sifatil istinja'i. Faslun fi sifati bayanil istinja'i. Takdirnya begitu. Ini satu fasal di dalam menjelaskan tentang sifat istinja. Karakter. Apa istinja? Istinja itu cebok. Tahu cebok ya? Saya tidak memahami lagi bahasa yang lebih halus. Bahasa Indonesianya apa? Istinja bahasa Arab. Cebok. Istinja deh ya. Orang kampung bilang cebok. Perkara cebok jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Mengapa? Gara-gara istinja, gara-gara perihal cebok, bisa menyebabkan seseorang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang begitu berat. Sebelum masuk dalam penjelasan sifat istinja, saya mereferensikan satu hadis di dalam kitab Targhib wa Tarhib wa Targhib Al-Imam Al-Munziri meriwayatkan satu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan bersama sahabat. Kunna namshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam famararna ala qabraini faqama faqumna ma'ahu faja'ala launuhu yataghayyaru hatta ra'ada kummu qamisihi. Pernah kami satu hari berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarorna ala qabraini. Lalu kami melintasi dua kubur. Lagi berjalan tiba-tiba melintasi dua kubur. Faqama. Lalu saat kami sedang berjalan, tiba-tiba
Rasulullah berhenti. Fakumna ma'ahu, kami pun ikut berhenti bersama Rasulullah. Faja'ala launuhu yataghayyar. Ketika berhenti, Abi Hurairah yang meriwayatkan hadis ini melihat begitu drastis perubahan dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warna mukanya kemerah-merahan kayak orang ketakutan. Hatta ra'ada kumu qamisihi. Hatta ra'ada, sampai gemetar kumuhu. Ini kum ini. Jadi sampai gemetar ujung dari lengan gamisnya. Komisi, ya. Fakulna, lalu kami bertanya, malaka ya Nabi Allah, memang apa yang terjadi pada dirimu ya Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah bertanya, ama tasma'una ma asma'u, tidakkah kalian mendengar apa yang aku dengar? Fakulna, maka kami menjawab, sahabat menjawab, wa madzaka ya Nabi Allah, kami tidak mendengar ya Rasulullah, memang apa yang terjadi ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, hadzani rajulani yu'adzabani fi kuburihim 'adzaban syadidan bi dzambin hayyinin. Ini kata Rasulullah, ini ada dua kubur nih, kanan sama kiri. Yu'adzabani fi kuburihim, di mana dua kubur ini sedang disiksa dalam kubur keduanya. Adzaban syadidan, dengan siksaan yang berat. Siksaannya berat. Fi dzambin hayyin, cuman lantaran dosanya sepele. Tapi dosa apa? Azabnya berat. Dosanya kecil. Dosanya ringan. Tapi siksaannya berat. Kulna, lalu kami bertanya, fima dzalika, dosa apa itu ya Rasulullah? Emangnya dosa apa? Dosanya enteng, dosanya ringan, tapi siksaannya begitu berat. Qala, Nabi menjawab, kana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Yang pertama, kubur yang pertama, la yastanzihu minal baul. Kubur yang pertama, la yastanzihu, tidak pernah beristinja dari kencingnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Yang tidak pernah beristinja dari kencingnya, tidak pernah cebok. Para pakar ahli tafsir menafsirkan, bisa jadi ceboknya nggak benar, bisa maknanya memang benar-benar nggak cebok, nggak istinja. Ini kalau kita perhatikan banyak orang-orang Muslim, kalau apalagi yang mohon maaf tukang-tukang taksi itu, supir-supir taksi, kadang-kadang kalau udah kebelet dia minggir aja, dia minggir dari pojokan sambil berdiri lagi. Itu kalau begitu kira-kira dia cebok nggak? Bisa jadi ceboknya nggak benar. Gimana cara istinjaannya aja sama fikih kan diatur. Istibra. Apa istibra? Nah, dehem. Itu ketika terbarengi dengan keluarnya air seni, disunahkan istibra, dehem. Bukan nyanyi-nyanyi, bukan ngobrol, malah jadi makruh. Saat kita buang air kecil ataupun buang air besar, ya, terutama baul itu buang air kecil.
Bahkan sebagian ulama fikih ada yang mewajibkan baul istibra. Ya. Bahkan disunatkan lagi falyastantir bil khinsir. Disunatkan lagi kalau sudah istibra saat istinjanya dia urut. Mohon maaf, dia urut. Kalau perempuan dia menekan titik historisnya, dia tekan aja. Ya, tekan gitu. Sambil dehem. Jadi kalau ibu-ibu selesai buang air kecil, istibronya itu di atas titik historinya dia tekan sambil dehem. Nah, kalau orang laki sesuai dengan arahan hadis, ya apa tuh? Falyastantir, dia urut, dekan kayak orang diurut, cuman ngurutnya satu arah. Dengan apa? Dengan jari kelingkingnya. Nah gitu. Jadi yang bawah neken, yang kelingking neken. Ya, bukan neken dua-duanya. Dan ini bagian daripada adab dalam beristinja. Jadi falyastantir, ya, istibra disertai dengan dehem, disunatkan lagi dengan mengurut dengan kelingking. Jadi gitu. Sambil dehem. 3 kali sunat. Dari belakang ke depan. Ya. Jadi itu sebelum cebok atau dibarengi dengan cebok boleh istinja. Itu yang diajarkan. 3 kali satu arah. Bukan, mohon maaf. Ini kalau gini konotasinya udah beda nih. Kalau gini apa konotasinya? Bisa keluar sesuatu ntar. Gitu? Nah, kalau ibu-ibu ketika istinja sama disunatkan istibra. Nah, istibronya tadi. Jadi ketika nanti buang air kecil, ibu tekan titik historisnya disertai dengan dehem. Jelas nggak? Sebab yang nggak istibra ini yang sering mendapatkan siksaan berat atau azab kubur bagi orang yang salah satunya istinja tidak dengan istibra. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Fathul Jawad, man arada ayyanjuwa min adzabil qabri ayyulazima arba'atan wa yajtaniba arba'atan. Siapa orang yang ingin selamat dari siksa kubur, kerjakan yang 4, tinggalkan yang 4. Saya nggak bicara semua, cuman intinya satu. Ya. Kalau mau selamat dari kubur, satu intinya. Ya, sesuai dengan pembahasan al-baul. Al-baul itu laisal istibra, orang yang tidak istibra tidak tuntas. Karena istibra itu menuntaskan. Ya, jadi dengan urutan dan tekanan itu meniriskan sisa air seni yang ada di kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi istinja itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Sebab kalau kita anggap enteng dan gak tahu cara membersihkannya, dikhawatirkan nanti kita mendapatkan siksa yang begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Nah, adabnya lagi memang kalau kata dokter yang bagus kencing berdiri, kata dokter. Tapi enggak kata Islam. Ya. Tetap kesunahannya duduk. Duduknya gimana? Jongkoknya gimana? Ah, yang kiri angkat. Yang kiri begini nih. Ya, yang kiri gini. Yang kanan begitu. Gitu tuh, tekuk.
Paham nggak? Paham nggak? Coba contohin nanti ke depan. Masa aneh juga? Coba. Nggak apa-apa. Ini kan buat pengetahuan. Ya. Nah, kalau kencing begini. Gitu ya. Sama ibu-ibu juga. Kalau kencing bagus begitu. Jangan dua-duanya kakinya begini. Yang kanan diri tegak, yang kiri tekuk. Jelas? Ya. Jadi nggak ada kencing diri. Makruh malah. Karena menyalahi sunnah. Lagi ada hikmahnya. Kalau kita seperti tadi, pertama menghindari rosas. Apa tuh? Cipratan. Karena kalau berdiri cipratannya lebih tinggi dan lebih kencang. Mantul. Dikhawatirkan air seninya, air kencingnya terkena kaki kita atau badan kita. Tapi kalau dengan seperti tadi, nah itu lebih aman dari rosas, dari cipratan. Begitupun ibu-ibu kalau kencing begitu. Coba bayangkan kalau umpama ibu-ibu kencingnya berdiri, kayak apa? Hah? Nggak berdiri aja, nyemprot. Apalagi berdiri. Ya, perhatikan itu. Ketiga adabnya, jangan menghadap kiblat. Jangan menghadap usahakan membelakangi kiblat. Berlainan arah kiblat. Termasuk juga istinjanya. Nah, itu satu hadis sebagai pelengkap saja, ya. Jadi betapa besar bahaya yang akan dihadapi bagi orang yang tidak istinja atau tidak sempurna cara beristinja. Faslun fi sifatil istinja, pasal di dalam menjelaskan sifat istinja, cebok. Yajibul istinja'u inda iradatil qiyami ilas salati wa nahwiha. Wajib melakukan istinja ketika hendak melaksanakan sholat atau seumpamanya. Ya, ini bagi orang yang istinja, bagi orang yang kencing. Au khasyiyatit tadammahi bin najasati, atau khawatir berlumuran dengan najis. Audahikil waktu, atau karena sempitnya waktu. Waktunya waktu sholat maksudnya. Min kulli kharijin, dari tiap-tiap yang keluar yang disebut istinja. Minal kubuli awid duburi, baik dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ya. Apa tuh yang keluar? In kana ayil khariju najasan, jika yang keluar itu benda najis, kayak air seni, najis enggak? Najis. Kotoran tuh najis enggak? Najis. Wajib istinja. Walau nadiran, sekalipun yang keluar tuh dari kemaluan depan atau belakang, benda yang jarang yang jarang keluarnya. Benda najis yang jarang keluarnya, cairan yang jarang keluarnya. Kalau air seni kan sering, karena biasanya memang setiap kita kencing keluar air seni.
Nah, ini cairan yang jarang keluar. Apa contohnya? Mani. Tetap bila itu keluar istinja. Ya. Kamidatin, nih contohnya. Seperti nanah. Misalnya ibu bapak kencing keluar nanah, wajib istinja. Jadi bukan air seni aja. Wawadiyin, begitupun wadi, madi, wadi, kan jarang keluar tuh. Karena biasanya kalau wadi itu keluar, dia seperti sperma, cuman bedanya ketika keluar nggak terasa nikmat. Kalau sperma kan keluar terasa nikmat, enak. Kedua, baunya seperti adonan roti. Baunya tuh. Nah itu wadi. Biasanya itu keluar karena kelelahan, kecapean, habis kerja keras. Nah itu keluar wadi. Fa kharaja bihi tahiru kalmani, terkecualikan dengan batasan najis adalah perkara yang suci. Tadi dibilang mani suci apa najis? Kan beda kan? Ini yang keluar yang najis kayak air seni, air kencing kan najis. Madi najis. Kalau mani kan enggak. Makanya dikatakan fa kharaja bihi tahiru, maka terkecualikan dengan batasan najis. Berarti bukan najis, adalah perkara yang suci. Seperti apa? Kal mani, seperti sperma. Nggak wajib kalau sperma keluar, nggak wajib istinja. Jelas? Kenapa nggak wajib cebok? Karena yang keluarnya barang suci. Kan mani suci. Kalau mani najis berarti kita najis dong. Pertanyaannya, mani najis apa suci? Suci. Kalau suci, dasar hukumnya nggak perlu istinja, nggak perlu cek. Tetapi fayundabul istinja minhu, dianjurkan, disunatkan istinja dari keluar mani. Ya, kenapa? Tetap kita ambil disunatkan, tetap ceboklah gitu. Khurujan min khilafi, karena keluar dari apa yang dikhilafkan oleh man aujabahu, oleh ulama yang mewajibkannya. Jadi ada sebagian pendapat mengatakan walaupun yang keluar itu sperma wajib istinja. Ada sebagian ulama lagi yang berpendapat kalau yang keluar sperma nggak wajib istinja. Kan dua tuh, yang satu wajib, yang satu enggak. Nah ini antara tengah, biar keluar enggak, jadi enggak kesini, ambil kesunahannya. Jadi pun kalau umpama diwajibkan istinja, dia kerjakan istinja, berarti masuk, keluar dari apa yang didebatkan. Kalaupun yang mengatakan enggak wajib, ya, dia masuk juga. Kenapa? Karena dia menganggap sunnah. Perkaranya bagi man yang keluar mani enggak wajib istinja, karena dianggap istinjanya sunnah, bukan wajib. Kalau wajib kan harus cebok. Kalau enggak cebok dosa. Walau wasa mahalli khurujihi, dan najis itu telah mengotori tempat keluarnya.
fala yajibu, maka tidak wajib istinja, min jaffin, dari sesuatu yang kering. Paham? Bapak ibu kencing atau buang air, yang dikeluarkan benda yang kering. Misalnya apa? Daun. Lagi istinja, yang keluar daun kering. Sama tuh, nggak wajib beristinja kalau yang dikeluarkan barang yang kering atau benda yang kering. Ya. Kalau basah, selama ini kan basah, kotoran ya basah, air seni ya basah. Tetapi kalau sesuatu yang kering, yang keluar kering, nggak wajib istinja. Mohon maaf, spirit, tau nggak spirit? Hah? Spirit tahu ya? Kalau dia kering, nggak wajib istinja, nggak wajib cebok. Kapan kalau? Protes aja. Kalau, kasih bilang kalau kering nggak wajib istinja. Tapi pernah nggak jamaah atau yang lainnya atau dengar spirit kering? Pernah nggak? Ini ilmu. Kalau suatu saat nanti terjadi, waktu di pengajian nggak wajib istinja kalau kering. Ya, kalau dipegang barang gini lengket, berarti nggak kering. Kayaknya nggak ada. Nah, ini solusi ulama. Ulama memberikan solusi. Ya, bila terjadi, kan selama ini, ya selama ini kan belum ada catatan sejarah gitu. Si fulan kotorannya kering, spiritnya kering, kan belum ada belum. Nah, ini solusi. Jadi ulama memberikan solusi suatu saat bila terjadi. Nah, ini solusinya, nggak wajib istinja, nggak wajib cebok. Fala yajibu min jafin, bal yukrahu minarihi. Bahkan dimakruhkan kalau cebok. Ya, minari daripada angin yang basah, masuk angin tuh. Tapi dilihat, kalau anginnya basah, ya kentut. Kalau anginnya basah, tetap istinja. Tapi kalau kering, nggak wajib istinja. Kalau kering, kalau nggak basah kentutnya, gimana? Gampang bedainnya. Nih dokter yang ngomong. Kalau suara kentutnya nyaring, kering, rutut gitu. Ya. Tapi kalau suara kentutnya ibarat petasan, apa tuh? Enggak, kalau petasan mesti nyornya gede. Ini enggak. Melempem. Nah, itu tandanya basah tuh. Ya. Nah, kalau tandanya basah gampang, habis kentut pegang aja begitu tuh. Ya. Berasa basah berarti basah. Wajib kalau kering nggak wajib. Makanya ada yang mengatakan termasuk kering itu kan hadas termasuk kentut, keluar angin, termasuk hadas kecil. Kata siapa hadas kecil? Kalau dia hadas kecil kan mesti dicebok. Sementara di sini dikatakan makruh, termasuk dimakruhkan. Ya, kentut, habis kentut cebok gitu. Nah, makruh. Kecuali kalau kentutnya basah. Naam. Akan tetapi yusannu minhu, dianjurkan daripada istinja,
In kanal mahallu rotban, jika ada tempat keluarnya najis basah. Kalau basah disunatkan, nggak jadi wajib. Ya, kentut terasa basahnya tuh sampai celana dalam berasa basah. Sunnah istinja. Disunatkan cebok. Wa min nahwihi, dan diantara contohnya yang kering. Kan tadi kalau kering nggak wajib istinja. Keluar apa? Bi'irratin. Misalnya kotoran hewan. Makanya kalau kita kena kotoran hewan kayak burung, ya nggak wajib dibasuh. Aududatin, atau yang keluar dudatin, apa, belatung. Lagi kencing, lagi keluarnya belatung. Belatung basah apa kering? Kering. Nggak wajib istinja, nggak wajib cebok. Khurujan minal khilaf, sebagai upaya keluar dari yang diperselisihkan. Artinya ada ulama di kalangan madhab tetap istinja mesti dilakukan sekalipun yang keluar itu sesuatu yang kering. Ya, ada pendapat. Cuman kalau di sini dikatakan termasuk contohnya sunat istinja. Misalnya belatung yang keluar atau ulat ya. Kama afadahu Ibnu Hajarin fi Fathul Jawad, sebagaimana telah memberikan faedah oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Jawad. Di Fathul Jawad caranya Irsyadul Ibad, 2 jilid. Dengan apa istinja? Yang pertama, wa yakunul istinja'u bima'in mutlaqin, dan menjadikan istinjanya dengan air mutlak. Air mutlak itu air apa? Kembali ke air nih. Maaf, minum dulu. Air mutlak itu apa? Kan sudah kita belajar air. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ya, ada air mutanajis, ada air tahirun, mutahirin jenisnya. Nah, itu air mutlak. Ada maun tahirun ghaira mutahirin. Ya, sedikit bahas dah. Udah pada lupa. Air itu yang pertama dinamakan mutlak, artinya air yang belum dipakai sama sekali. Ibu nimba dari sumur itu air mutlak, belum dipakai. Nah, ini yang dimaksud juga kategorinya air yang suci mensucikan. Yang kedua ada air mustakmal. Apa air mustakmal? Air yang sudah terpakai. Termasuk dalam istinja nggak boleh menggunakan air mustakmal. Satu. Kedua, nggak boleh juga menggunakan air yang tahirun ghairu mutahirin. Air yang suci tetapi tidak air apa? Air teh, suci nggak? Suci. Air kopi, air kelapa, cuman nggak bisa mensucikan. Berarti airnya air apa? Air mutlak, air yang belum terpakai sama sekali. Ya, itu syarat dalam istinja.
Ada orang nanya, Ustaz, kalau pakai air Zam-Zam boleh nggak? Masya Allah, bangetan amat. Ayo, saya ajak interaktif. Boleh nggak pakai air Zam-Zam? Misalnya nih nggak ada air lagi nih, air mutlak nggak ada lagi, yang ada cuman air Zam-Zam. Boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan dulu kalau cerita orang-orang tua, sumur Zam-Zam sebelum dipindahkan, orang pada mandi itu di situ, di sumur Zam-Zam. Di samping dia mengambil menimba air, mandi juga di situ. Boleh. Ya, jadi syaratnya mestinya air mutlak. Karena nanti ada istinja juga dengan batu. Ini kita bahas air dulu. Wal wajibu fil istinja'i bihi, dan wajib dalam beristinja dengan air mutlak isti'malu qadri minhu, penggunaannya seukuran dari air mutlak, secukupnya. Jangan mentang-mentang air sebuah timbang istinja aja habis. Seukuran hilangnya najis. Misalnya ini air segayung nih, seukuran kita cebok ya dari pipis, seukuran segayung cukup nggak? Cukup, udah. Jangan mentang-mentang air banyak gitu. Misalnya air 1 ember besar, habis dipakai buat cebok doang, nggak boleh. Ya, begitupun kalau cebok dalam air besar, seukuran yang dibutuhkan. Sekiranya nih kalau cebok buang air besar, kalau masih licin berarti kan masih ada kotoran tuh, mohon maaf. Kalau masih licin, kalau sudah terasa kasar kulit duburnya, berarti kan sudah bersih, cukup. Jangan terus dibasuh, jangan terus dibasuh. Artinya membanyakan atau boros dalam menggunakan air pada istinja hukumnya makruh. Jelas? Bihaitsu yaglibu ala dhanihi, dengan sekiranya mendominasi ya atas zannihi, atas dugaannya yang kuat. Ma'a zawalin najasati, bersamaannya hilang najis. Jadi kita yakin nih, piling. Kita piling, kalau umpama kotoran atau najis itu sudah nggak ada, tandanya kan sudah bersih, udah cukup. Ya, jangan terus menggunakan air, jangan terus memakai air. Karena ada yang keenakan. Wa alamatu, dan tandanya hilangnya najis saat istinja, zuhurul khusyunah, tampak bagian kasar. Mohon maaf, ente cebok nih dari ente cebok sampai terasa bagian kasar kulit dubur, nah itu udah berarti najisnya sudah bersih, sudah hilang. Kalau masih licin, itu kan berarti sisa nya masih ada, masih nempel. Ya, wala yutlabu hinaidin, dan tidak dituntut saat itu samul yadi. Nah, inilah cirinya orang bodoh, habis cebok tangan dicium. Ada nggak orang habis cebok cium tangan? Gitu nih, udah gitu dinus-nus. Itu orang bodoh namanya. Nggak dituntut, nggak. Artinya sia-sia, nggak ada ajaran. Jadi kalau buat buktiin bersih apa gagahnya tadi, bukan dari endusan. Bisa jadi ya kotoran yang ada di dubur pindah ke tangan, pantas tangannya bau. Tandanya gampang, kalau sudah berasa kulit kasar dubur itu sudah bersih. Makanya jangan dicium.
Jadi nggak ada kesunahan habis cebok cium tangan. Kalau mau cium tangan sama orang tua, cium tangannya. Berangkat kerja, berangkat sekolah, berangkat dagang, pulang cium tangan lagi. Nah ini habis cebok cium tangan. Siapa yang ngajarin? Hah? Nggak ada ajarannya. Ada lagi yang jahat. Yang cebok siapa? Yang disenyum siapa? Ya. Falau syammaha, maka jikalau dia menciumnya, wa wajada ri'ata, dan dia mendapatkan aromanya, aroma baunya, al khariji minal mulaqi, yang keluar dari sesuatu yang bertemu, lil mahalli, bagi tempat keluarnya najis, fahuwa dalilun ala najasatiha, maka hal itu tanda di atas kenajisannya. Wahada fi rihin lam yu'sar zawalih, dan hal ini ya bagi bau, kalau tangannya masih bau ya nggak sulit untuk menghilangkannya. Ya ayo cuci aja, basuh aja lagi. Ya kan ada yang patokannya tangan. Kalau tangan masih bau, kalau umpama dia belum yakin, basuh aja lagi dengan air, cebok aja lagi. Ya sampai tangannya hilang baunya yang ada di tangan. Ya sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya. Iya, asal membersihkannya benar, sekalipun kencingnya berdiri, ya nggak jadi masalah. Cuman kan afdolnya tadi, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mendikhawatirkan kalau seperti kantoran itu ada cipratan, Nah solusinya ulama fikih, kalau sudah selesai cebok, ini basahin. Air keluar, air ngalir, ya basahin, kan basah nih, cipratin ke kemaluan 3 kali, ya. Walaupun airnya diam, minimal dia 20 lah. Itu solusinya untuk mengatasi keraguan bila ada risyas, cipratan najis yang berbalik ke pakaian ataupun ke tubuh kita. Ada lagi? Ya. Orang yang beser, ya, kalau mengatasinya waktu sholat, kan nggak bisa menunggu. Satu mengatasinya nih, berobat, ya, dia mesti berobat kalau mau mengatasinya. Tapi dalam mengatasi wudu untuk sholat bagaimana? Pertama, dia wudu. Lalu setelah selesai wudu dipakai, kalau sekarang modelnya apa? Pampers lah.
pampers gitu. Ya. Dikhawatirkan kalau nggak pakai pampers kan beser. Pakai aja pampers. Tapi sebelumnya wudu. Niat wudunya untuk sholat. Karena bila tidak demikian sulit. Jadi sukar. Susah. Dikit-dikit wudu, dikit-dikit wudu, dikit-dikit ke belakang wudu, dikit-dikit ke belakang beser wudu. Bisa jadi sholatnya ketunda terus. Nah, ini yang kasus seperti ini namanya dimaafu. Dimaaf, hanya ada satu toleransi, nggak jadi apa? Karena penyakit alasannya. Cuma dengan syarat tadi sebelum bisa jadi beser dulu dia wudu. Perkara tadi dia beser lagi, udah biarin aja. Yang penting dengan syarat dia pakai pampers. Ada hal yang menghalangi. Enggak apa-apa. Karena uzur. Iya. Nyiprat. Kalau dia nggak tahu sama halnya. Ketidaktahuan tuh ana ma'fu. Ma'fu itu dimaaf. Kalau ketidaktahuan ada toleransi. Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.